Seorang pasangan miskin yang tak punya anak, tiba-tiba mendapati seorang bayi laki-laki yang dibuang orang tuanya di tempat sampah. Semua yang mendengarkan kisah ini, pasti sedih bahkan meneteskan air mata. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita simak kisah selengkapnya. Malam itu, hujan deras mengguyur sebuah desa kecil di pedalaman Kalimantan. Petir menyambar langit, angin menderu, dan rintik hujan membasahi tanah yang sudah lama mengering. Di tengah badai yang mengguncang malam, terdengar suara tangisan bayi yang lemah, nyaris tenggelam dalam gemuruh hujan. Tangisan itu berasal dari sebuah keranjang reot, tersandar di antara tumpukan sampah di pinggir desa. Bayi itu terbungkus kain lusuh, tubuhnya menggigil karena dingin, wajahnya memerah oleh udara malam yang menggigit. Di sudut lain desa, seorang lelaki tua bernama Pak Wirya dan istrinya, Bu Kirana, tengah berjuang melawan hujan deras untuk kembali ke gubuk kecil mereka. Pasangan tua itu hidup miskin. Pak Wirya bekerja sebagai buruh angkut di pasar, sementara Bu Kirana menjual anyaman tikar seadanya. Mereka sudah lama mendambakan seorang anak, tetapi usia mereka yang semakin menua membuat harapan itu perlahan sirna. Saat melewati area sampah desa, langkah Bu Kirana terhenti. Ia menarik lengan suaminya dengan cemas. "Pak, aku dengar suara-suara bayi," katanya sambil menatap gelapnya malam. Pak Wirya memperhatikan sekitar, dan benar saja, di antara sampah, ia melihat sesosok bayi kecil yang tubuhnya hampir tertutup kain kotor. Dengan cepat, ia berlari ke arah keranjang, mengangkat bayi itu ke dalam pelukannya. "Ya Allah, siapa yang tega membuang bayi ini di malam seperti ini?" lirihnya. Bu Kirana segera melepas selendangnya, membungkus tubuh mungil itu agar lebih hangat. Mereka menatap wajah bayi tersebut. Matanya masih tertutup, tetapi napasnya lemah dan tubuhnya hampir tak bergerak. Tanpa ragu, mereka membawa bayi itu pulang. Di dalam gubuk kecil mereka, Bu Kirana segera menghangatkan tubuh bayi itu dengan api unggun dan memberinya air hangat. Malam itu, hujan terus mengguyur, tapi di dalam rumah kecil itu, hati pasangan tua ini dipenuhi kehangatan. Mereka memutuskan untuk merawat bayi tersebut, memberinya nama Raka, yang berarti api, karena ia datang dalam malam yang dingin, namun membawa kehangatan bagi hati mereka. Tahun demi tahun berlalu, Raka tumbuh menjadi bocah yang kuat, meski hidup dalam kemiskinan. Sejak kecil, ia belajar bekerja keras, membantu orang tua angkatnya mencari nafkah. Pak Wirya mengajarinya cara memikul kayu di pasar, sementara Bu Kirana mengajarinya cara menganyam tikar. Namun, cobaan tak berhenti di sana. Ketika Raka menginjak usia 10 tahun, penyakit menimpa Pak Wirya. Tanpa uang untuk berobat, sang lelaki tua akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di rumah kecil mereka. Kesedihan melanda Raka dan Bu Kirana. Dunia terasa semakin berat. Tanpa sosok ayah, Raka tumbuh sebagai anak yang cepat dewasa. Ia mulai bekerja sebagai penebang kayu di hutan, pekerjaan yang berat untuk seorang anak seusianya. Tubuhnya yang kurus seringkali kelelahan. Tangannya penuh luka akibat menebang batang-batang kayu dengan kapa usang milik almarhum ayah angkatnya. Meskipun begitu, Raka tidak pernah mengeluh. Ia bekerja keras untuk merawat ibu angkatnya yang semakin tua. Hanya satu yang menjadi kekuatannya, janji dalam hati, bahwa suatu hari, ia akan mengubah hidup mereka. Tetapi kehidupan seakan tidak berhenti mengujinya. Beberapa tahun setelah kepergian Pak Wirya, Bu Kirana jatuh sakit. Raka sudah mencoba berbagai cara, mencari pengobatan dengan apapun yang ia miliki, tetapi kondisi sang ibu terus memburuk. Hingga akhirnya, pada suatu malam yang dingin, dengan napas tersengal, Bu Kirana menggenggam tangan Raka dan berkata, "Kau anak baik, Raka, jangan menyerah. Tetaplah jadi orang yang jujur, alam akan menjaga orang-orang baik." Dengan senyum di wajahnya, Bu Kirana menutup matanya untuk terakhir kali. Kini, Raka benar-benar sendirian. Tidak ada keluarga, tidak ada harta, hanya hutan yang menjadi tempat ia mencari penghidupan. Namun, meski hatinya hancur, ia tidak membiarkan kesedihannya meruntuhkan tekadnya. Setiap hari, Raka masuk ke hutan, menebang kayu, dan menjualnya ke pasar.
Hidupnya penuh perjuangan, tetapi ia tetap dikenal sebagai pemuda yang jujur dan tidak pernah mengambil lebih dari yang ia butuhkan. Hingga suatu hari, saat ia menebang kayu di dalam hutan yang lebih dalam dari biasanya, ia mendengar suara aneh, suara erangan yang terdengar seperti suara makhluk yang sedang terluka. Dengan hati-hati, ia melangkah lebih dalam ke dalam rimbunnya pepohonan, tidak tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya setelah pertemuan itu. Hutan Kalimantan yang lebat dipenuhi dengan bayangan pepohonan raksasa, akar-akar yang menjalar seperti ular, serta suara burung-burung liar yang bersahutan di kejauhan. Matahari siang itu menyelinap masuk melalui celah-celah dedaunan, menciptakan cahaya yang berkilauan di antara pepohonan tinggi. Raka melangkah lebih dalam ke hutan. Ia mencari pohon berkualitas baik untuk dijual di pasar esok hari. Ia tahu bahwa semakin jauh ia masuk ke dalam hutan, semakin besar risiko bertemu dengan hewan buas atau makhluk-makhluk gaib yang diceritakan orang-orang tua di desa. Tetapi hari itu, perutnya kosong dan ia tidak punya pilihan lain. Tiba-tiba, ia mendengar suara erangan lirih. Suara yang aneh dan tidak biasa, hampir seperti suara seseorang yang sedang kesakitan, tetapi lebih dalam, lebih menggelegar. Raka menghentikan langkahnya. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia mengedarkan pandangannya ke sekeliling hutan yang sunyi, tetapi tidak melihat siapapun. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Datang dari arah sebuah sungai kecil yang mengalir di antara akar pepohonan besar. Dengan hati-hati, ia mendekat. Saat tiba di tepi sungai, matanya membelalak lebar. Di hadapannya, seekor ular putih raksasa terbaring di atas bebatuan. Tubuhnya yang bersisik berkilauan terkena cahaya matahari yang menyelinap di antara dedaunan. Namun, keindahan itu dinodai oleh darah merah yang mengalir dari luka besar di sisi tubuhnya. Ular itu terluka parah. Nafasnya berat. Matanya yang berwarna emas tampak sayu, nyaris kehilangan cahaya kehidupan. Ketakutan menyelimuti Raka. Ular sebesar itu bisa saja melilit dan menelannya dalam sekejap. Tetapi, saat ia melihat mata sang ular, tidak ada kepuasan di sana, hanya kesakitan dan kelelahan. Raka menggenggam erat kapaknya, tetapi tidak bergerak. Ia melihat akar-akar besar mencengkeram bagian bawah tubuh ular itu, menjeratnya seperti rantai yang tak terlihat. Luka di tubuhnya tampak seperti bekas tombak atau panah, seolah-olah ia telah diserang oleh seseorang. Ular itu mengangkat kepalanya sedikit, mencoba bergerak, tetapi hanya berhasil mengerang pelan sebelum jatuh lemas kembali. Raka menarik napas panjang. Aku tidak bisa meninggalkannya begini, pikirnya. Dengan tekad kuat, ia meletakkan kapaknya dan mulai bekerja membebaskan ular itu. Dengan hati-hati, Raka mulai menebas akar-akar yang menjerat tubuh ular itu menggunakan kapaknya. Setiap tebasan terasa berat, karena akar itu begitu keras seperti rantai baja. Sementara itu, sang ular hanya diam, seolah mempercayakan dirinya pada pemuda itu. Setelah beberapa waktu, akhirnya akar terakhir terputus. Tubuh ular itu menggeliat sedikit, mencoba bangkit, tetapi luka di tubuhnya tampak semakin parah. Nafasnya makin melemah. Raka meraih kain lusuh yang biasa ia gunakan untuk bekerja dan merendamnya ke dalam sungai. Dengan perlahan, ia membersihkan luka-luka ular itu, mencuci darah yang mengering dan menekan bagian yang masih mengeluarkan darah segar. Tak cukup sampai di situ, ia mencari beberapa daun sangket yang biasa digunakan orang-orang desa untuk menghentikan pendarahan. Dengan tangan yang gemetar, ia menghaluskan daun itu dan menempelkannya di luka sang ular. Sang ular hanya diam. Napasnya masih berat, tetapi ia tidak menunjukkan perlawanan sedikit pun. Melihat kondisinya yang masih lemah, Raka memikirkan sesuatu. Ia tahu tidak bisa meninggalkan ular itu begitu saja di tempat ini. Jika dibiarkan, ia bisa saja diserang hewan lain atau orang-orang yang mungkin berniat jahat. Setelah berpikir sejenak, ia membuat keputusan yang mungkin paling berani dalam hidupnya, membawa ular itu pulang. Membawa seekor ular raksasa yang terluka bukanlah hal yang mudah. Raka tidak bisa menggendongnya, jadi ia membuat tandu sederhana dari ranting-ranting kuat dan daun lebar sebagai alas. Dengan susah payah, ia mendorong tubuh besar sang ular ke atas tandu, lalu mulai menariknya keluar dari hutan. Hari mulai senja ketika ia tiba di rumahnya.
Sebuah gubuk kecil yang hanya terdiri dari satu ruangan. Ia menyelimuti tubuh ular itu dengan tikar seadanya dan memberinya air dari tempayan yang ia simpan untuk minum. Sang ular hanya diam, matanya sedikit terbuka, tetapi masih lemah. Raka duduk di sebelahnya, menatap makhluk besar itu dengan campuran perasaan takut dan kagum. "Kenapa kau bisa seperti ini?" gumamnya pelan. Meski ia tahu ular itu tak mungkin menjawab. Malam semakin larut. Raka memutuskan untuk tetap berjaga, memastikan ular itu tetap aman dan tidak ada hewan lain yang datang mengganggunya. Di dalam keheningan malam, ia berpikir, siapa yang telah melukai ular ini? Apakah benar cerita orang-orang desa bahwa hutan ini dihuni makhluk gaib? Apapun jawabannya, satu hal yang pasti, kehidupannya tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Matahari pagi perlahan muncul dari balik pepohonan hutan Kalimantan, menyinari kabut tipis yang masih menggantung di antara dahan. Di dalam gubuk kecil di pinggir desa, Raka duduk di samping ular putih raksasa yang ia selamatkan sehari sebelumnya. Luka-luka ular itu mulai membaik, meski tubuhnya masih terlihat lemah. Raka menghela napas. Ia tahu ini bukan tempat untuk ular sebesar ini. Jika tetap berada di desa, cepat atau lambat penduduk akan mengetahuinya, dan siapa tahu apa yang akan mereka lakukan. "Kau harus kembali ke hutan," bisiknya, meskipun ia tahu ular itu tak akan menjawabnya. Dengan susah payah, Raka kembali menyiapkan tandu sederhana dan mulai membawa ular putih itu masuk ke dalam hutan. Perjalanan panjang membawa mereka ke sebuah lembah hijau yang jarang dijamah manusia. Di sana, terdapat sebuah danau kecil dengan air sebening kaca, dikelilingi pepohonan tinggi yang menaungi sekelilingnya seperti pagar alam. Begitu tiba di tepi danau, ular putih itu mulai menggeliat pelan. Sisik-sisiknya yang bersinar terkena sinar matahari berkilauan seperti permata. Raka mundur beberapa langkah, merasa ada sesuatu yang berbeda. Tiba-tiba, angin berhembus lembut, dedaunan berdesir, dan suara gemercik air menjadi semakin pelan. Dalam sekejap, cahaya hijau berkilauan melingkupi tubuh ular putih itu. Raka menyipitkan mata, hatinya berdebar kencang. Tubuh sang ular perlahan melayang di udara, berubah bentuk di tengah pusaran cahaya yang semakin terang. Saat cahaya mereda, Raka terperangah. Di hadapannya, berdiri seorang wanita cantik mengenakan gaun hijau berkilauan. Rambutnya panjang terurai seperti aliran sungai, dan matanya seindah batu zamrud. Wanita itu tersenyum lembut, lalu berbicara dengan suara yang tenang namun penuh wibawa. "Raka, kau telah menyelamatkanku. Tanpa keberanian dan ketulusanmu, aku mungkin tidak akan selamat." Raka terdiam, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Siapa kau sebenarnya?" tanyanya dengan suara bergetar. Wanita itu tersenyum. "Aku adalah penjaga hutan ini, Dewi pelindung alam yang menjaga keseimbangan antara manusia dan rimba." Raka merasakan hawa hangat mengalir di sekelilingnya. Ia mulai memahami bahwa ia baru saja menyelamatkan bukan sekadar ular biasa, melainkan makhluk gaib yang memiliki kekuatan luar biasa. Dewi itu mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, cahaya lain muncul di antara telapak tangannya. Dari dalam cahaya itu, sebuah kapak emas berkilauan perlahan muncul. Ia lalu menyerahkannya kepada Raka. "Ini adalah hadiah untukmu, Raka, sebagai tanda terima kasihku atas kebaikan hatimu." Raka menerima kapak itu dengan hati-hati. Benda itu terasa ringan di tangannya, tetapi ia bisa merasakan kekuatan luar biasa yang terkandung di dalamnya. Dewi itu melanjutkan, "Kapak ini bukan kapak biasa. Setiap pohon yang kau tebang dengan kapak ini, kayunya akan berubah menjadi emas. Dengan ini, kau bisa mengubah hidupmu." Raka menatap kapak itu dengan takjub, tetapi sebelum ia sempat berkata apa-apa, sang Dewi mengangkat tangannya, memberi isyarat agar ia mendengarkan lebih lanjut. "Namun ingatlah satu hal, Raka, kapak ini hanya akan bekerja selama kau tetap berhati tulus dan tidak menjadi serakah. Jika kau melanggar, kau akan kehilangan segalanya." Kata-kata sang Dewi menusuk ke dalam benak Raka. Ia mengerti bahwa kekuatan ini bukanlah untuk disalahgunakan. Dengan penuh hormat, Raka menundukkan kepala.
Aku berjanji tidak akan serakah. Dewi, aku akan menggunakan ini dengan bijak. Sang Dewi tersenyum puas. Jika kau menjaga keseimbangan, keberuntungan akan selalu bersamamu. Kemudian, perlahan tubuhnya kembali berubah menjadi cahaya hijau yang berkilauan, lalu menghilang di tengah angin yang berhembus lembut. Raka masih berdiri di tempatnya, merasakan perubahan besar dalam hidupnya baru saja dimulai. Malam itu, Raka pulang ke desanya dengan hati penuh harapan. Ia mencoba kapak emas itu untuk pertama kalinya. Saat ia memukul batang kayu dengan kapaknya, dalam sekejap kayu itu berubah menjadi emas murni yang berkilauan di bawah cahaya bulan. Raka kini memiliki kekayaan yang tak pernah ia bayangkan. Namun, ia tidak menjadi tamak. Ia menggunakan emas itu untuk membeli tanah, membantu orang-orang miskin di desanya, dan membangun rumah-rumah untuk mereka yang tidak memiliki tempat tinggal. Ia juga memastikan hutan tetap terjaga. Ia tidak menebang pohon sembarangan dan selalu menanam kembali pohon-pohon yang ia tebang. Orang-orang desa mulai melihat perubahan dalam hidupnya. Mereka yang dahulu memandangnya sebagai pemuda miskin kini menghormatinya sebagai seorang dermawan dan pelindung desa. Namun, meski ia telah menjadi kaya raya, Raka tidak lupa pesan Sang Dewi. Ia selalu menjaga hatinya tetap rendah hati dan tidak membiarkan keserakahan menguasai dirinya. Karena ia tahu, jika ia melanggar janjinya, segalanya bisa hilang dalam sekejap. Desa kecil yang dulu dipenuhi kesulitan kini mulai berubah sejak Raka menjadi kaya raya. Dengan kapak emas ajaibnya, Raka menebang kayu yang seketika berubah menjadi emas, menjualnya di kota, dan kembali ke desa dengan harta berlimpah. Namun, kekayaannya tidak membuatnya lupa diri. Raka menggunakan hartanya untuk membantu sesama. Ia membangun rumah-rumah baru untuk warga miskin, membuka lahan pertanian agar penduduk bisa bekerja, dan menyediakan makanan bagi anak-anak yatim. Bahkan, ia membangun sebuah sekolah kecil agar anak-anak desa bisa belajar membaca dan menulis. Orang-orang desa pun mulai menghormatinya. Jika dulu Raka hanyalah seorang anak yatim yang hidup dalam kemiskinan, kini ia dihormati sebagai dermawan desa, seorang pemuda yang mengubah nasib tempat tinggalnya. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada seseorang yang tidak senang dengan kesuksesan Raka. Pak Kades, kepala desa yang selama ini merasa paling berkuasa, mulai merasa iri dan curiga. Pak Kades adalah orang yang serakah dan penuh tipu daya. Ia sudah lama memimpin desa, dan ia merasa semua orang harus tunduk kepadanya. Namun, sejak Raka menjadi kaya dan membantu warga, pengaruhnya mulai memudar. Dulu, orang-orang selalu datang kepadanya untuk meminta bantuan. Tetapi kini, mereka lebih memilih Raka. Dari mana anak miskin itu mendapatkan harta sebanyak itu? Pikir Pak Kades. Awalnya, ia mengira Raka hanya beruntung atau mendapat warisan dari seseorang. Namun, semakin lama, ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh pemuda itu. Setiap hari, orang-orang desa membicarakan kebaikan Raka. Raka memang orang baik. Beruntung sekali dia mendapat rezeki seperti itu. Aku dengar dia hanya menebang beberapa batang kayu, tapi bisa menjualnya dengan harga tinggi di kota. Iya, aneh sekali, ya? Tapi yang jelas, dia tidak pernah lupa membantu kita semua. Obrolan-obrolan itu semakin membuat Pak Kades penasaran dan dipenuhi kecemburuan. Aku harus mencari tahu rahasia bocah itu. Jika aku menemukan sumber kekayaannya, aku bisa menjadi lebih kaya darinya. Suatu malam, saat semua orang sudah tertidur, Pak Kades keluar dari rumahnya dengan hati-hati. Dengan langkah ringan, ia berjalan menuju rumah Raka. Ia ingin mengawasi apa yang dilakukan pemuda itu di malam hari. Namun, Raka tetap di rumahnya, seperti orang biasa. Ia tidak menunjukkan hal yang mencurigakan. Keesokan harinya, Pak Kades diam-diam mengikuti Raka ke hutan. Ia mengendap-endap di balik pepohonan, memperhatikan setiap gerakan pemuda itu. Di tengah hutan, ia melihat sesuatu yang mengejutkannya. Raka mengangkat kapaknya, mengayunkannya ke batang pohon, dan dalam sekejap, kayu itu berubah menjadi emas murni yang berkilauan. Mata Pak Kades membelalak. Kapak itu bukan kapak biasa.
Hatinya dipenuhi dengan keserakahan. Jika ia bisa mendapatkan kapak itu, ia bisa menjadi orang terkaya di negeri ini. Tanpa menunggu lebih lama, Pak Kades segera menyusun rencana. Ia tidak akan membiarkan bocah miskin yatim piatu itu memiliki sesuatu yang begitu berharga. Kapak emas itu harus menjadi miliknya. Malam itu, Pak Kades tidak bisa tidur. Pikirannya terus dipenuhi dengan bayangan kapak emas ajaib yang bisa mengubah kayu menjadi emas. Ia telah melihatnya sendiri dengan mata kepala sendiri. Kapak itu bisa membuatnya menjadi orang terkaya di negeri ini. Namun, kapak itu ada di tangan Raka. Ia tidak bisa membiarkan bocah miskin itu memiliki harta sehebat itu. Aku harus mengambilnya. Kapak itu lebih pantas berada di tanganku. Pikirnya penuh keserakahan. Pak Kades merancang rencana licik. Ia menyuruh beberapa anak buahnya untuk mengawasi rumah Raka, mencari celah kapan pemuda itu lengah. Setelah memastikan Raka sudah tertidur, ia bergerak dalam gelap bersama 2 orang kepercayaannya. Dengan langkah hati-hati, mereka menyelinap ke rumah Raka yang sederhana. Mereka menemukan kapak emas itu tersimpan rapi di sudut ruangan, di dekat perapian. Pak Kades tersenyum penuh kemenangan. Dengan cepat, ia mengambil kapak itu, lalu meninggalkan rumah Raka tanpa suara. Malam itu, ia yakin hidupnya akan berubah selamanya. Keesokan paginya, sebelum fajar menyingsing, Pak Kades tidak sabar untuk mencoba kekuatan kapak emas itu. Ia membawa kapak itu ke dalam hutan, jauh dari desa, agar tidak ada yang melihatnya. Dengan penuh keyakinan, ia mengayunkan kapak ke batang pohon besar. Hahaha. Dengan ini, aku akan menjadi raja emas, serunya dengan tawa puas. Namun, begitu kapaknya mengenai batang kayu, bukan emas yang muncul, melainkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Tiba-tiba, udara menjadi dingin, daun-daun berguguran, angin berhembus kencang, membuat pepohonan bergoyang hebat. Pak Kades mundur dengan panik. Tangannya gemetar memegang kapak yang kini terasa panas. Dari dalam hutan, terdengar suara mendesis panjang yang menakutkan. Kemudian, dari bayangan pepohonan yang lebat, muncul seekor ular putih raksasa dengan mata berkilauan seperti emas. Ular yang dulu diselamatkan Raka. Namun kali ini, ia tidak lagi tampak lemah. Tubuhnya berkilauan dengan cahaya mistis, dan tatapannya tajam penuh kemarahan. Manusia serakah, kau telah mengambil sesuatu yang bukan milikmu. Pak Kades gemetar. Ia mencoba berlari, tetapi kakinya terasa berat. Seolah akar-akar hutan menahan langkahnya. Ular itu mendekat. Matanya bersinar tajam penuh kebencian. Lalu, dalam sekejap, ular raksasa itu membuka mulutnya dan menelan Pak Kades hidup-hidup. Dalam satu gigitan, tidak ada lagi yang tersisa. Hanya suara angin yang kembali berhembus pelan. Dan di tempat di mana Pak Kades berdiri sebelumnya, hanya tertinggal kapak emas itu. Kabar tentang hilangnya Pak Kades segera menyebar di desa. Orang-orang menemukan jejaknya yang mengarah ke hutan, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Hanya kapak emas yang tergeletak di tanah. Saat Raka mendengar kabar itu, hatinya dipenuhi kecemasan. Ia tahu bahwa kapak emas itu tidak seharusnya berada di tangan manusia yang tamak. Dengan hati-hati, ia mengambil kapak itu dan kembali ke hutan tempat ia pertama kali bertemu Sang Dewi. Di tepi danau kecil yang jernih, Raka meletakkan kapak itu di atas batu besar. Dengan suara pelan, ia berkata, "Dewi penjaga hutan, aku tidak layak memiliki ini. Aku takut manusia lain akan mencoba mencurinya lagi dan menyalahgunakannya. Aku sudah cukup dengan hidupku, dan aku tidak ingin kekayaan ini membuatku lupa diri." Angin berhembus lembut, dan dari dalam danau, muncul sosok Sang Dewi berbaju hijau, berdiri dengan penuh wibawa. Ia tersenyum, matanya penuh kebijaksanaan. "Kau telah membuat pilihan yang benar, Raka." Sang Dewi mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, kapak emas itu berubah menjadi debu berkilauan dan menghilang ke udara. Raka menunduk hormat. Ia tahu, keajaiban ini tidak seharusnya berada di dunia manusia. Sejak saat itu, Raka tetap hidup sederhana,
Tetapi ia tetap dihormati oleh seluruh desa sebagai pemuda yang bijaksana dan rendah hati. Ia tidak lagi memiliki kapak emas, tetapi ia tetap bekerja keras, menjaga hutan, dan membantu orang-orang dengan ketulusan hatinya. Dan meskipun ia tidak lagi memiliki harta berlimpah, ia memiliki hal yang lebih berharga, ketenangan, kebahagiaan, dan kebijaksanaan yang tidak bisa dibeli dengan emas. Sementara itu, hutan tetap terjaga. Tidak ada yang berani mencoba mencari kapak emas itu lagi, karena legenda telah menyebar bahwa siapapun yang mencoba mengambil kekayaan dengan keserakahan akan menghadapi nasib yang sama seperti Pak Kades. Dan di dalam bayangan pepohonan hutan Kalimantan, seekor ular putih raksasa tetap mengawasi, menjaga keseimbangan antara manusia dan alam.